Doa dan renungan hari ini, sembuhkanlah aku, kesembuhan dan kekuatan iman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah kesembuhan dan kekuatan iman dalam Kristus. Kita akan mendengarkan kisah tentang seorang yang sakit mengalami mukjizat kesembuhan setelah datang kepada Yesus memohonnya dengan iman yang mendalam. Kita diajak untuk senantiasa datang kepada Tuhan, supaya kita mendapat rahmat yang kita minta kepadanya dengan iman yang mendalam. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Engkau adalah Bapa kami yang penuh kasih. Kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu, supaya Engkau dapat mengasihi kami dengan kelebihan dan kekurangan kami. Semoga Bapa juga berkenan mendengarkan permohonan kami. Semua itu demi keselamatan kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita tentang kuasa iman. Iman yang sungguh-sungguh dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Orang yang sakit kusta pada zamannya dianggap sebagai kutukan. Kita bisa membayangkan betapa menderitanya orang yang sakit kusta ini. Semua orang menolaknya dan menjauh darinya. Tidak ada orang yang memberi perhatian, apalagi berusaha untuk menyembuhkannya. Jadi, ia menderita secara fisik karena sakit kusta, ia menderita secara mental sosial karena relasi dengan sesama yang tidak menerimanya, ia menderita secara rohani karena ia sakit dan dianggap sebagai kutukan. Ia sangat menderita karena mengalami sakit fisik, sosial, dan rohani. Kemana ia harus melangkah? Kemana ia harus mengungkapkan isi hatinya? Kemana ia dapat memperoleh kesembuhan dari semua sakit yang dideritanya? Harapan terakhir adalah Tuhan. Ia datang kepada Tuhan dan mencurahkan semua derita dan sakit yang ia alami. Tuhan, kalau Engkau menghendaki, sembuhkanlah aku dari sakit fisik. Ia tersungkur di depan Tuhan. Tuhan menyembuhkannya secara fisik. Tuhan, kalau Engkau menghendaki, sembuhkanlah aku dari sakit sosial dan mental karena dijauhi sesama. Tuhan datang dan menjamahnya. Orang lain menjauh darinya, tetapi Tuhan mendekat dan memegangnya. Tuhan, kalau Engkau menghendaki, sembuhkanlah aku dari sakit rohani, karena orang menganggap sakit yang kuderita sebagai kutukan. Setelah menyembuhkannya secara fisik, Tuhan memintanya untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Ia juga diminta untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa ini bukan kutukan. Tuhan membuktikan bahwa ini bukan kutukan, tapi kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, barangkali kita juga mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita mengalami sakit secara fisik. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang mendalam. Serukanlah kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menghendaki, sembuhkanlah aku yang sakit fisik. Barangkali kita mengalami sakit atau kurang harmonis dalam relasi kita dengan keluarga, saudara-saudari, atau sesama. Datanglah kepada Tuhan dengan iman yang mendalam, serukanlah kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menghendaki, sembuhkanlah aku yang mempunyai relasi yang kurang harmonis dengannya. Barangkali kita mengalami sakit rohani atau spiritual. Kita mengalami gangguan-gangguan kuasa jahat atau kekuatan-kekuatan lain atau godaan-godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan iman yang mendalam. Serukanlah kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menghendaki, sembuhkanlah dan jauhkanlah aku dari kuasa-kuasa yang kurang baik, dan biarkanlah aku hanya percaya kepadamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, dasar dari semua kesembuhan
yang dialami orang sakit tadi adalah iman yang mendalam. Kekuatan iman dapat menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Kekuatan iman dapat menggerakkan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Mari datang kepada Tuhan dengan iman yang mendalam. Curahkanlah secara total kepada Tuhan apa yang menjadi sakit kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang mendalam, percayalah, doa kita akan dikabulkan Tuhan seberat apapun sakit kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami mau menyampaikan permohonan-permohonan kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang saat ini mengalami sakit fisik. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau mencurahkan rahmat kesembuhan kepada mereka melalui tangan para dokter, perawat, keluarga yang merawat mereka dengan penuh kesetiaan dan cinta. Tuhan, jika Engkau kehendaki, sembuhkanlah kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang saat ini mungkin sedang mengalami relasi yang kurang harmonis dengan keluarga, dengan saudara dan saudari, atau dengan sesama. Semoga Engkau mengulurkan tangan-Mu, memegang tangan kami, dan menjabat tangan kami satu sama lain, sehingga kami boleh hidup berdampingan dengan damai. Tuhan, jika Engkau kehendaki, sembuhkanlah kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang saat ini mungkin mengalami gangguan-gangguan kuasa gelap atau godaan-godaan kuasa jahat. Semoga Engkau mengirimkan kuasa-Mu untuk membebaskan mereka dan membuktikan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang kami sembah dan kami puji. Usirlah jauh-jauh kuasa gelap itu dan enyahkanlah mereka. Tuhan, jika Engkau kehendaki, sembuhkanlah kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tetap memohon kepadamu, semoga Engkau menguatkan
dan meneguhkan iman kami kepadamu, bahwa Engkau selalu memperhatikan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami rahmat iman yang mendalam kepadamu, dan kesembuhan bagi saudara dan saudari kami yang sedang sakit. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.